Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu fi asraris siyam. Bermula bab yang kelima pada menyatakan rahasia puasa. Rahasia terkandung di dalam puasa, khusus di dalam puasa Ramadan dibahas di sini, ya, dibahas di dalam kitab ini bab apa yang terkandung di dalam puasa Ramadan. Apa fadilah-fadilah yang banyak terkandung di dalam puasa Ramadan. Bermula puasa itu satu rukun daripada beberapa rukun Islam. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua sembahyang sehari semalam 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan. Yang keempat memberi zakat. Yang kelima naik haji ke Baitullah bagi yang ada puasa. Jadi puasa ini termasuk di dalam beberapa rukun Islam, salah satu di dalam rukun Islam, dan yaitu serubuk iman. Yang serubuk bagian daripada iman, serubuk iman, bagian daripada iman, dan senisfu sabar di dalam puasanya. Nah, setengah kesabaran. Ada sabar di dalam puasa itu. Dan sabar itu senisfu iman. Bagi urung-urung yang beriman, sabarnya setengah daripada iman. Makanya kata Yomi, gak hanya di bulan puasa lah, bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain, bude kamu sabar. Adik macam sabar, sabar atas taat, sabar atas maksiat, sabar atas bala atau musibah. Nah, itu kita sabar. Nah, ketika kita tidak memiliki kesabaran yang cukup, maka bulan puasa itu tidak dapat kita mengambil hikmah bulan puasa. Dan maklum pahala sabar itu tiada boleh dikira-kira banyaknya. Pada dasarnya sabar itu tak dapat seorang pun mengira-ngira sebanyak mana pahala sabar itu. Kenapa tidak dapat dikira-kirami? Karena sabar itu hanya Allah yang dapat memberi pahala. Maka ketika ada seseorang yang kita entah menzalimi kita, kadang natuhi rumah tangga dalam rumah kita itu ada tersirat hati sikit dengan yang tak baik nih. Nah, perlakuan anak, ada perlakuan suami, ada perlakuan tetangga dan sebagainya yang tidak menyenangkan hati, sabar hati. Itulah sabar, ya. Sabar di dalam hati itu tidak ada keluh kesah. Hanali keluh kesah. Firman Allah Ta'ala yang mengenai sabar, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab, ya. Artinya hanya saja dibalas dan disempurnakan oleh Allah Ta'ala pahala orang yang sabar itu dengan tiada dapat dikira-kira. Tak ada seorang pun yang dapat mengira-ngira pahala sabar. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam hadis kudusi bu, hadis yang langsung dari Allah kepada baginda Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Kita itu ada pembagian wahyu bu. Ini masuk dalam wahyu. Wahyu itu dibagi dua. Ada yang pertama disebut ilahiyun. Ilahiyun itu wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW, itu berupa macam firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran itu masuk di dalam ilahiyun. Makna ilahiyun itu melalui malaikat Jibril, sampaikan dulu oleh Allah kepada malaikat Jibril dan Jibril sampaikan kepada baginda Rasulullah. Kalau satu lagi itu disebut nabawiyun. Nabawiyun itu itulah hadis yang langsung dari Allah kepada baginda Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Bisa terkadang melalui mimpi, tapi mimpi Rasulullah itu mimpi yang benar. Kenapa dalam gepegah oleh Allah di dalam hadis kudusi, maknanya langsung gepegah kepada baginda Rasul.
kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'ami'atin dhi'fin illa siyami fa innahu li wa ana ajzibih. Yang terperhatikan yang hadis kudusinya mi intu fa innahu li wa ana ajzibih. Yang ini anda perhatikan. Apa makna wa ana ajzibihnya? Bermula tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 umpamanya. Maknanya 10 umpamanya 1 banding 10. Yang setiap kebajikan. Hingga 700 sampai 700 ganda dibalas. Dari 1 hingga 10 kemudian sampai 700 ganda. Makna yang tersebut ini masih sanggup dikira-kira oleh orang. Masih sanggup kita memberi tingkatan. Nyo amalannya, ibadahnya, nyo fahala. Dukno fahala, dukno tingkat fahala. Melainkan puasa, melainkan tanyota puasa. Tapi fahala puasa lebih dari itu. Bahwasanya bagiku dan akulah balas akan dia sekira-kira tiada dapat dikira-kira akan dia. Kepada Allah dalam sebuah hadis kudusinya, kalaulah amalan yang lain dapat dikira-kira pahalanya, ya, dapat dikalkulasi berapa pahalanya, namun puasa itu hanya Allah yang dapat memberi pahala. Hanya Allah yang dapat mengira-ngira sebatas mana puasa itu dapat pahalanya. Karena itulah yang dikatakan wa ana ajzibi, hanya Allah yang dapat memberi pahala. Ini pahala yang seperti mana? Puasa seperti mana? Puasa yang ada di dalamnya keikhlasan dan ketulusan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya demi Tuhan yang dikau dijadikan dengan tangan kudrah Allah. Nyo makna wadegekeun dengan tangan kudrah Allah, bet tabayang lagi tanya mi Allah najaro. Ya? Bet tabayang lagi kan, yang masuk dalam etikut. Masuk dalam etikut mi perah dalam hadisnya dengan tangan kudrah Allah kan tangan pada hakikat, tapi majazi di sini. Majazi di sini mi harus takwilkan lo makna. Ya? Hadis di sini adalah mutasyabih, bukan muhkamatun. Ya. Bahwa mulut orang yang puasa itu terlebih harum pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Ya, Bunda kepegang. As-saimu at-tayyibi indallahi min rihin al-misik. Jadi mulut orang yang berpuasa itu, bau mulut orang yang buat puasa itu terlebih harum ba Allah Ta'ala ketimbang bau kasturi. Makanya Bu, di kita bulan puasa, semana apapun kita usahakan hilang bau mulut itu tak akan hilang dia. Hana payah ya gerok-gerok ngelisterin gede. Karena bau mulut orang yang puasa tersebut, ketika ikhlas dia berpuasa lillahi ta'ala mengharap ridha Allah, digantung oleh Allah Ta'ala nanti dengan bau misik. Ya, bau kasturi. Ada bakro de bau luar biasa ba Allah, bau kasturi. Burung-burung yang puasa karena Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi di dalam sebuah sabdanya, lil jannati babin, ya, lil jannati babin yaqulu lahu ar-riyan la yadkhulu minha illa shaimun, ya, wa huwa mau'udun biliqa'illahi fi jazai shaumi. Pegang kuda makna yang ini. Artinya adalah bagi surga itu pintu dinamakan baginya Aryan. Bagi surga itu ada sebuah pintu yang bernama Aryan. Dan pintu itu khusus untuk siapa? Surga ada 8 buah pintu surga, dan diantaranya ada pintu Riyan. Ada pintu yang getamong melalui pintunya khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Namanya Aryan. Buhnan anak itu buhnan cucu, buhnan anak Aryan, karena itu pintu surga khusus untuk orang-orang puasa. Ya, surga Aryan. Surga untuk orang-orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Ta'ala. Aryan padahal tiada masuk daripadanya itu melainkan orang yang puasa. Tidaklah masuk melalui pintu Aryan itu kecuali
illa shaiman, kecuali orang-orang yang berpuasa, kecuali orang-orang yang puasa. Dan yaitu dijanjikan dengan mendapati oleh Allah Ta'ala akan balas puasanya itu. Itulah balas puasa. Di dalam puasa ada dua kesukaan, ada dua kesenangan bagi orang-orang yang berpuasa. Pertama, dua kesukaan itu adalah ketika hendak berbuka puasa. Kan kadang kita kadang-kadang karak buka umam senang bercahaya berseri-seri ke dia. Hai bunuh kata tunduk kata tun gerah dupa kaya. Jadi begitu hendak berbuka, kita pun mempersiapkan makanan untuk berbuka itu kan dengan senang hati. Belum nak tujuh di rumah, anak di rumah Pak Dirami kan untuk buka puasa. Nah, senang hati ketika kita mempersiapkan untuk berbuka puasa. Itulah satu kesenangan yang pertama. Senang hati. Bang karak buka ulah dom le kita yang mi buka puasa tak nak mi hidup dia buat meja blek botai makanan ke kan kaidu na yang kat tengah ba bina pingana ni di batreh buka puasa nyan odit imu tuta kai tu be cole makanan ka ya nah model urang tanya tik mi tak kai buka puasa bersama ya. Allahumma lakatum tuan rupa ke ni. Bismillah. Yang bismillah pisir kadang salah bismillah. Hai karak tai calo mururum no kan. Talu maju karak gede talu babarurum jaga. Itulah dia. Kesenangan, sangat senang ketika berbuka puasa. Tapi ini kesenangan ini tak sama rata. Tidak semua merasa senang. Kesenangan yang dimaksud di sini itulah orang-orang yang berpuasa lillahi ta'ala. Wateta niat bukan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kan terpaksa terpuasa. Ya, karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Mengharap ridha Allah Ta'ala. Senang tak puasa. Nah, senang wateta nak berbuka. Kemudian satu kesenangan lagi ketika nanti di dalam syurga bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di dalam syurga. Khusus urun-urun yang puasa gebi merumpuk dengan Allah nanti dengan kesenangan yang paling indah. Tak ada kesenangan di dalam syurga kecuali bertemu dengan Allah. Makanya di kita ketika mengharap masuk syurga mangak merumpuk bidadara, mangak merumpuk dalam syurga langdonya ilung kum amai bela. Saya beramal banyak-banyak karena kepegah leumi. Wadah tatambonglah syurga tanya urindang merumpuk bidadara, merumpuk lakon dari nyan hantamong mi. Ni lagi nyanin. Tamlake ba Allah ke betamong tanya lang syurga dengan ridha Allah, dan tamlake lik tanya merumpuk dengan Allah Taala. Itulah kesenangan yang tiada terkira. Keindahan syurga itu dilukiskan, ada sungai yang mengalir, ada taman yang indah di dalam syurga, tapi ada kesenangan, ada keindahan di balik itu semua. Itulah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di dalam syurga nanti itu. Nah, itulah dua kesenangan. Apa tadi dua kesenangan? Bagi orang puasa? Berbuka. Pertama kesenangan di saat berbuka puasa, Yang kedua kesenangan bertemu dengan Allah di dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya segala pintu langit, mandum pintu langit, pada bawah natanya langit, 7 lapis pintu langit. Bahwasanya segala pintu langit dan segala pintu syurga itu dibuka bagi permulaan malam daripada bulan Ramadan. Yang makanya yang tak lagi tanya mi kena tak bat TV pelumah na urung-urung astronot ke ulangit nyan kan ulangit lagi ge pegahnya mi. Karena segala guna ge pegah li Rasulullah mandum pintu langit pajan ge buka watai bulan Ramadan. Ki bang kena urung mi akan bulan Ramadan kana ge buka le Allah pe bulan Ramadan. Yang ge ke bulan Ramadan. Nyo yang ge astronot kan bulan Ramadan. Nya berarti kena ulangit yang kesebutnya ge yang pakai baju astronot kena ulangit. Nyan kan nyan mi. Hayo tak mi urang ulangit. Karena hanya Rasulullah yang dapat naik ke langit. Dapat saat Isra Mi'raj yang kau lihat tayang Khalid. Yang pegang. Jadi kebuka pintu langit pada permulaan malam Ramadan
malam pun Ramadan. Malam ban itu bi tanya 30 hari genap bulan Syakban, bulannya untuk 30 hari genap bulan Syakban. Ka Allahu Akbar kai tamang maghrib nya kai buka. Kai buka pintu langit le Allah. Tamang maghrib bulan puasanya malam pun tanya yak mukarat dia tumayang. Tarawih buno kata persiapkan diri mandum jak melasa handak melasa. Malam pun handak melasa. Yang anak mit yang cucu yang urun tua mandum jak melasa. 5 orang. Atau 3 minggu. Nyantik lagi ikut-ikut je cret gede. Ban terakhir itu udah 3 tu. Menang. Itu malam ke na 2 minggu tu kena raya atau 3 minggu tu kah gadah urip. Kah sibuk ngau dengan kuih ke macam. Nah. Hai dulu tanya panen nalor kan. Tanya hanali perkian ni. Dibuka oleh Allah Ta'ala pintu langit itu pada permulaan bulan Ramadan dan tiada ditutup melainkan pada akhir malam daripada bulan Ramadan. Nyan getup gepehah wate awal bulan Ramadan, getup intu pak akhir bulan Ramadan. Kai tamong bertanya 1 Syawal, kai tamong maghrib, karak ka boleh buka puasa benar? Ura megang nyangka getup. Di 1.700 kebajikan diberikan oleh Allah Ta'ala siapa saja yang mau sujud di malam bulan Ramadan. Banyak-banyak solat. Makanya ketika kita mau nanti qada solat di bulan Ramadan termasuk di sini Mi. Bulan Ramadan pahala kan berlipat-lipat ganda. 1.700 kebajikan. Ya, banyak sekali. Makanya qada solat di bulan Ramadan. Jangan sibuk dengan keadaan-keadaan yang lain. Jangan sibuk dengan pekerjaan yang lain di bulan Ramadan. Banyak solat dan banyak baca Quran. Ya. Kemudian Allah dibuatkan oleh Allah Ta'ala rumah di dalam surga itu daripada mu'annikam yang merah. Daripada mu'annikam yang merah.